3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini kita sudah pada langkah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yaitu di mana calon guru penggerak mempraktikkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Praktik percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetisi coaching. Tujuannya adalah melihat bagaimana seorang CKB mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Baiklah, kita akan menyaksikan siklus 1 yang akan diperankan oleh Bapak Dwi Susanto, Sarjana Pendidikan, berperan sebagai supervisor, Bapak Mukhlisin Jeffrey Ainul Ma'ruf, Sarjana Sains, berperan sebagai coach, dan Bu Melinda Nurmawanti, Sarjana Pendidikan, berperan sebagai coach. Silakan menyaksikan. Oke, selamat sore Pak Uce. Selamat sore Pak Dwi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak Dwi. Oke, gimana? Keluarga sehat? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Dwi juga sehat di sana. Oke, amin. Semoga kita selalu sehat karena sekarang lagi musim orang sakit ya Pak Uce. Itu anaknya teman saya Bu Rita juga kemarin habis sakit. Iya Rumah betul, sakit saya ya. dengar kabar juga itu. Tapi alhamdulillah katanya sudah sembuh. Ini Pak Uce, dalam pertemuan kali ini kira-kira Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana? Iya Pak Dwi, jadi untuk kali ini saya ingin sebenarnya mengasah kemampuan saya kembali terkait bagaimana saya bisa menangani persoalan siswa menggunakan metode coaching, utamanya pada tahapan identifikasi masalah dan proses perencanaan. Ya, karena saya merasa bahwa saya masih kurang di dua kompetensi itu ya, kompetensi untuk mengidentifikasi, kemudian kompetensi untuk merencanakan solusi. Itu yang saya rasa masih kurang di diri saya. Oke. Terus di bagian mana Bapak yang nantinya ingin saya amati dari dua itu tadi? Yang mana dulu? Jadi mungkin pada bagian bagaimana saya sebagai coach itu bisa menggiring melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada coach untuk menentukan dan mengidentifikasi akar masalahnya, kemudian merencanakan aksinya. Jadi lebih kepada kemampuan untuk memantik, memberikan pertanyaan pemantik kepada coach. Memberikan pertanyaan memantik yang berbobot pastinya ya Pak Uce ya. Ya, betul sekali. Kemudian nanti akan memancing coachingnya supaya bisa memunculkan solusi-solusi terbaik dari coach itu sendiri. Oke, terus betul. Bagaimana penilaian Bapak terhadap apa yang akan kita kembangkan sekarang? Nah, penilaian saya terhadap dua hal ini ya, menurut saya hal ini sangat penting bagi seorang coach ya, sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena tahapan ini ya, identifikasi dan rencana aksi itu merupakan tahapan inti dari sebuah coaching, sehingga kalau tahapan inti itu gagal, maka coachingnya juga akan gagal ya. Kalau tahapan inti itu berhasil, maka coachingnya juga akan sukses seperti itu. Oke Bapak, siap. Terus kemudian apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Nah, harapan saya nanti dari observasi yang Pak Dwi lakukan, dari proses saya melakukan coaching nanti, saya berharap ada masukan, ada insight ya, ada proses refleksi, evaluasi terhadap apa yang sudah saya lakukan, sehingga saya bisa mengetahui di mana letak yang menjadi kekuatan dan yang menjadi kelemahan, sehingga saya bisa merencanakan perbaikan ke depan begitu Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Uce. Ya, terima kasih Pak Dwi. Jadi nanti proses coaching-nya insya Allah akan dilakukan
besok, jadi mohon bantuannya dari Pak Dwi. Oke, siap Bapak. Kira-kira jam berapa Bapak? Insya Allah jam pertama Pak, jam 1.2. Oh, jam 1.2. Oh ya, pas kebetulan saya kosong juga Pak pada jam itu. Iya, terima kasih. Oke, siap Pak Uci. Assalamualaikum Bu Melinda. Waalaikumsalam Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Melinda? Alhamdulillah Bapak, kondisi baik, sehat. Bapak bagaimana? Alhamdulillah luar biasa. Ketemu Bu Melinda tambah luar biasa lagi ya. Alhamdulillah. Kita punya beberapa menit ke depan Bu Melinda. Nah, kira-kira selama beberapa menit ke depan nih, apa nih yang ingin Bu Melinda bicarakan dengan di pertemuan kita pada sore hari ini? Iya, Pak Jeffrey. Sepertinya saya untuk hari ini ingin bercerita tentang kondisi saya di sekolah begitu Bapak. Oke, ada apa dengan kondisi Bu Melinda di sekolah? Ini Bisa kondisinya kan, iya, kondisinya kita sudah 2 bulan berjalan untuk KBM-nya tahun ajaran ini, dan saya merasa sangat kewalahan begitu Bapak. Saya di sini posisinya mengajar untuk jenjang SMK, untuk kelas 10 dan kelas 11, atau kelas 1 dan kelas 2. Dan ini posisinya saya mengajar sampai 44 jam, Bapak. 44 jam? Betul, dalam 1 minggu. Mengajar mata apa, Bu Mel? Iya, saya mengajar untuk pelajaran sejarah, Bapak. Oh, begitu. Oke, iya. Saya tuh bagaimana ya, Pak, merasa fisik saya sangat terforsir, pikiran juga, sampai apa yang saya inginkan tuh nggak bisa terlaksana dengan baik begitu, Bapak. Oke, keinginan Bu Melinda apa yang Bu Melinda inginkan? Yang itu tidak bisa tercapai karena 44 iya. juga tadi ya. Iya, Bapak. Sebenarnya saya tuh sangat berkeinginan untuk bisa mempraktekkan ilmu-ilmu yang saya dapat begitu, Pak. Jadi kalau di kelas pengen benar-benar totalitas dalam mengajar, bisa menerapkan diferensiasi untuk anak-anak begitu. Tapi ini kendala fisiknya juga terbatas, waktu terbatas, persiapannya juga kan akhirnya tidak maksimal, Pak. Oke, berarti saya konfirmasi lagi bahwa Bu Melinda ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, namun pada kenyataannya beban mengajarnya Bu Melinda yang 44 SKS untuk kelas 10 dan 11 itu membuat Bu Melinda kesulitan, begitu ya? Apa benar seperti sekali. itu? Iya Bapak, benar sekali. Baik, dari apa yang sudah Bu Mel sampaikan, kira-kira 15 menit ke depan ini kita fokusnya nanti akan kemana? Apa yang hendak kita capai 15 menit ke depan ini dari apa yang sudah Bu Melinda sampaikan tadi? Kira-kira Bu Melinda ingin seperti apa? Iya Pak, saya itu berharapnya saya bisa untuk memperbaiki diri supaya bisa melaksanakan semaksimal yang saya bisa untuk pelaksanaan pembelajaran yang lebih baik kepada murid-murid saya di kelas. Oke, menurut Bu Melinda nih ya, selama ini yang sudah berjalan, yang sudah Bu Melinda lalui, pembelajaran Bu Melinda itu kalau dari skala 1 sampai 10 nih ya, itu sekarang ada di level berapa Bu Melinda? Sepertinya kalau saya analisis lagi, mungkin saya masih di posisi 6 begitu Pak. Oke, di posisi 6. Baik, berarti dalam 15 menit ke depan ini, kira-kira Bu Melinda merencanakan setelah proses kita bertemu dan berdiskusi ini, kira-kira Bu Melinda inginnya naiknya ke level berapa? Harapan saya berapa ya Pak? Mungkin kalau 10 sepertinya masih terlalu jauh. Saya targetnya 9 dulu deh Pak. Oke, targetnya 9 ya. Mudah-mudahan nanti selama diskusi kita bisa menemukan solusinya ya bersama-sama. Tentunya nanti Bu Melinda bisa menemukan solusinya. Baik, kita kembali ke persoalan yang tadi bahwa Bu Melinda ingin melakukan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, namun beban SKS-nya masih terlalu banyak. Ya, itu bisa mungkin
kira-kira apa yang menyebabkan kemudian di sekolahnya Bu Melinda sampai apa ya istilahnya terbebani amanah sampai 44 SKS. Itu kan kalau kita mengacu pada standar kan nggak sesuai standar ya. Itu mungkin bisa Betul. diceritakan kenapa bisa seperti itu. Iya, betul Bapak. Memang di luar standar ya, karena sekolahnya kebetulan gurunya banyak yang pensiun Pak tahun ini. Oh. Kita belum mendapatkan guru yang baru untuk membantu untuk pengajaran. Hasilnya ya kita harus bisa menghandle kelas kita yang sebegitu banyaknya, tapi tidak ada tenaga baru yang menggantikan guru-guru yang pensiun itu tadi. Begitu Pak. Selain guru-guru yang pensiun, ada nggak faktor Betul. lain yang menyebabkan Bu Melinda itu bisa dapat 44 SKS tadi? Selain faktor guru yang banyak pensiun dan belum mendapatkan guru. Iya Pak. Kayaknya lebih mengarah kepada kesulitan untuk mendapatkan guru baru karena kita terkendala oleh kebijakan juga, tidak boleh mengangkat guru ini ya secara pribadi atau kontrak atau yang lainnya dari sekolahan begitu. Akhirnya tidak ada tenaga bantuan lagi. Mau tidak mau guru pengajarnya ya ini aja begitu dengan beban yang malah bertambah. Oke, baik. Kira-kira selama 2 bulan terakhir ini, ya, apa langkah yang sudah Bu Mel lakukan, ya, ketika ketidakadaan guru atau guru-guru yang pensiun ini menyebabkan penambahan jam pelajaran, Bu Melinda ini sudah pernah melakukan apa untuk mengatasi hal tersebut? Saya sejauh ini memang berusaha sih Pak, tetap untuk fokus ke anak-anak, tapi saya sangat merasa kurang. Karena itu tadi, saya tidak punya kesempatan atau waktu lebih untuk persiapan, untuk pengajaran, media, dan sebagainya itu hanya sebatasnya atau sewajarnya akhirnya. Tidak bisa benar-benar memberikan all out apapun yang semaksimal yang saya bisa. Itu yang sedikit membuat saya merasa seharusnya nih saya bisa nih untuk ngasih yang terbaik buat anak-anak, tapi dalam prakteknya ternyata sangat sulit untuk saya dengan beban-beban itu, Pak. Oke, ini kan akar masalahnya ada di guru yang tidak tersedia sehingga Bu Mel harus ke bagian jam mengajar sampai 44 SKS. Ya. Jadi maksud saya di sini dari beban itu, ya, apa yang sudah Bu Mel lakukan, ya, agar beban itu tidak mengganggu proses Bu Mel untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sudah pernah melakukan apa mungkin selain tadi ya berusaha semaksimal mungkin, tentu saya yakin Bu Mel sudah berusaha. Mungkin ada hal lain yang sudah Bu Mel lakukan mungkin? Sejauh ini yang saya lakukan biasanya saya hanya memanfaatkan media yang sudah ada di online begitu Pak. Iya, entah itu dari YouTube atau mungkin artikel atau gambar, lebih kepada nyomot-nyomot dari online. Padahal sebenarnya harapannya sih bisa membuat media sendiri yang bisa dirancang sendiri lebih bagus begitu Pak. Oke, kalau membuat media sendiri, kira-kira kendalanya apa? Kendala untuk membuat media sendiri sepertinya lebih mengarah kepada waktunya nih Pak. Waktu dan tenaga dari saya sendiri. Karena dari pagi sampai sore saya sudah ngajar dengan jadwal yang begitu padat begitu. Kalau jam kerja berakhir juga masih ada tuntutan administrasi lainnya. Oke, saya garis bawahi lagi ya apa yang sudah dicoba disampaikan oleh Bu Mel tadi. Yang pertama, kendala guru yang terbatas, ya. Betul. Karena kebijakan dan lain sebagainya. Kemudian Bu Mel sudah berusaha ya untuk mengatasi itu supaya tetap bisa melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan berusaha semaksimal mungkin, kemudian mempergunakan media-media yang sudah ada tersedia secara online. Nah, dari situ ada nggak mungkin Bu Mel punya nggak ide atau rencana kira-kira supaya levelnya jadi meningkat nih ya, yang pembelajarannya Bu Mel yang level 6 ke 8 dari cara pengalaman yang sudah Bu Mel miliki, di cara-cara yang sudah Bu Mel lakukan,
ada nggak cara lain yang bisa Bu Mel lakukan supaya pembelajarannya bisa meningkat di tengah keterbatasan waktu itu tadi ya. Jadi Bu Mel Iya, kan waktu betul. terbatas. Nah, mungkin ada nggak cara-cara yang ingin Bu Mel kerjakan supaya bisa ke arah sana gitu, ke arah 8 poinnya. Iya. Sementara ini saya terpikir untuk memanfaatkan penggunaan media sih, Pak. Sempat berpikir tapi belum sempat eksekusi begitu. Saya berpikir untuk pemanfaatan media, misalnya kita pakai Google Classroom untuk pengumpulan tugas, sehingga evaluasi saya juga lebih mudah. Dan saya juga berencana untuk tidak hanya terfokus kepada materi pengajaran yang bervariasi, tapi lebih memudahkan sepertinya kalau saya melakukan keragaman dalam hal produknya begitu. Kalau sejauh ini masih belum produknya, tapi dalam jangka ke depan harapannya berproses untuk berdiferensiasi di produk begitu, dan pengumpulannya mungkin bisa di classroom. Jadi sewaktu-waktu saya masih bisa mengoreksi atau melihat progresnya anak-anak. Tidak harus selalu di sekolah begitu, Pak Jeffrey. Saya kebayang begitu sih, Pak, tapi masih belum begitu. Itu bagus sekali ya Bu Melinda ya. Tadi Bu Mel sudah bisa merencanakan ya, paling enggak sudah terfikir ya, itu sudah progres yang luar biasa menurut saya ya dari Bu Melinda. Dari identifikasi tadi Bu Melinda sudah tahu akar masalahnya ada 2. Yang pertama tadi Bu Melinda sampaikan gurunya nggak ada, jamnya ada di saya sudah berusaha maksimal dan menggunakan media-media yang sudah ada. Nah ini Bu Mel juga patut nih mencoba lagi apa yang sudah Bu Mel sampaikan tadi, yaitu 2. Yang pertama adalah penggunaan media seperti Google Classroom supaya memudahkan untuk proses refleksi pembelajaran, mengkoreksi dan lain sebagainya. Yang kedua mungkin dicoba di sisi diferensiasi yang paling mudah dulu, yaitu diferensiasi produk, begitu ya Bu Mel ya? Betul, Bapak. Sehingga saya bisa garis bawahi bahwa dari sekian banyak tadi yang kita bicarakan, ada 2 rencana yang mungkin bisa kita lakukan atau Bu Melinda lakukan untuk menaikkan level pembelajaran Bu Melinda dari level 6 ke level 8, yaitu yang pertama adalah penggunaan media Google Classroom supaya refleksinya lebih mudah, dan yang kedua adalah memulai berdiferensiasi dengan diferensiasi yang paling mudah, yaitu diferensiasi produk. Begitu ya Bu Melinda? Betul sekali, Pak Jeffrey. Oke. Berikutnya ya, dari 2 rencana ini kira-kira pihak mana saja atau siapa saja yang akan ikut mempengaruhi keberhasilan rencana Bu Melinda ini? Iya, keberhasilan rencana saya bisa juga dipengaruhi oleh, mungkin saya bisa bekerja sama dengan guru MGMP supaya kita bisa berkoordinasi, saling mengisi kalau ada kekurangan, mungkin saling memberikan saran, masukan begitu. Ya, dengan guru MGMP dan tentunya dengan murid-murid juga, respon murid-murid bagaimana begitu dari rencana saya tadi, penggunaan media classroom tadi, begitu kayaknya, Pak. Oke, baik. Selain tadi ya orang-orang yang berpengaruh, anak-anak, guru MGMP. Nah, sekarang kita lanjut nih ke tahap yang lebih realistis lagi. Kira-kira dari 2 rencana Bu Mel ini, kapan Bu Mel mau melakukan 2 rencana ini? Iya, Pak. Saya itu kemarin sempat berpikir, sepertinya kalau saya berdiferensiasi produk, kemudian saya paskan dengan materi saya, kayaknya sekitar 2 minggu lagi ini saya sudah masuk materi perjuangan melawan penjajahan. Jadi kayaknya cocok begitu, Pak. Oke, berarti 2 pekan lagi, kalau dari sekarang tanggal 1 berarti tanggal 15 ya Bu Melinda ya? Iya, kurang lebihnya begitu, Bapak. Oke, baik. Sepertinya kita sudah hampir menemukan formulasi yang pas gitu ya. Jadi Bu Melinda akan mencoba untuk melaksanakan rencana yang tadi Bu Melinda dapatkan, yaitu melakukan pembelajaran diferensiasi dengan diferensiasi produk terlebih dahulu. Yang kedua adalah penggunaan Google Classroom untuk memudahkan proses refleksi yang akan Bu Melinda segera lakukan di tanggal 15. Seperti itu ya Bu Melinda ya?
Baik, Oke. Bapak. Baik, supaya progres kita lebih bagus nih ya, saya ingin kira-kira kalau tanggal 15 Bu Melinda melakukan aksi itu, kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi untuk memberitakan kabar baik, progres dari apa yang sudah Bu Melinda lakukan. Kira-kira kapan kita bisa bertemu lagi, Bu Mel? Sepertinya untuk penerapan saya juga butuh waktu 2 pekan begitu Pak. Bisa jadi akhir bulan kita bisa merefleksi kembali kayaknya Pak. Oke, siap. Sangat bisa ya. Mudah-mudahan selama jeda waktu ini bisa memberikan apa namanya persiapan-persiapan untuk Bu Mel supaya segera bisa mewujudkan dan menaikkan level pembelajarannya. Baik, bagaimana Iya. misalnya Bu Mel setelah kita berdiskusi? Iya, saya merasa ini ya, kayaknya progresnya sudah tertata nih Pak. Jadi saya sudah punya plan-plan yang bisa saya jalankan. Terima kasih banyak Pak Jeffrey atas ini masukan dan perbincangan kita di sore hari ini. Menginspirasi saya dan memberikan semangat yang luar biasa. Oke, sama-sama Bu Mel. Bu Mel juga diskusi kita pada sore hari ini juga memberikan insight bagi saya ya. Ternyata di padatnya aktivitas jam yang diterima oleh Bu Melinda juga masih mau bersungguh-sungguh untuk mencari solusi supaya bisa menaikkan pembelajaran. Itu sesuatu bagi saya ya, insight bagi saya. Terima kasih Bu Melinda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di akhir bulan untuk membicarakan progres ya, progres Iya, Bapak. di apa yang sudah kita rencanakan. Terima kasih Bu Melinda. Iya, terima kasih juga Bapak. Tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore Pak Uje. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dwi, selamat sore. Iya Pak Uje. Masih semangat ya Pak Uje ya? Insya Allah masih semangat Pak Dwi. Semangat. Sudah makan siang belum Pak Uje? Alhamdulillah tadi sudah makan buah ya. Oke. Buah lagi diet atau? Karena menu makan siangnya lagi nggak cocok aja. Makanya lagi nggak cocok. Iya. Tadi kan Pak Uje sudah melakukan coaching. Terus bagaimana Pak Uje menilai diri Pak Uje ketika melakukan coaching itu tadi? Iya Pak Dwi. Jadi setelah saya melakukan coaching tadi, saya merasa bahwa memang apa namanya fokus kita untuk mengarahkan tujuan dari coaching itu sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik itu ya harus terus diasah begitu ya. Apalagi ketika proses kita membantu coach untuk mendapatkan identifikasi itu ternyata mentok begitu ya, maka kita harus pandai-pandai mencari pertanyaan lain supaya dialog dengan coach itu terus berjalan gitu ya, artinya nggak mandek begitu ya. Saya kira itu tadi, makanya sempat di bagian apa tadi ya, di bagian ketika coachingnya bilang bahwa karena tidak ada guru, kemudian sudah berbenturan dengan kebijakan ya, sehingga saya akhirnya harus mencari pertanyaan, wah ini gimana ini? Tadi juga sempat mikir agak loading gitu ya. Jadi seperti itulah kira-kira. Oke, terus apa yang membuat Pak Uje menilai demikian? Ya karena saya waktu itu merasa bahwa saya sendiri merasa bingung ya ketika coach itu menjawab hal yang tidak, hampir bisa dikatakan tidak ada solusinya gitu ya. Ya ini saya punya masalah ini tapi solusinya itu berbenturan dengan kebijakan. Lah itu kan akhirnya kita madeg gitu loh. Iki nggak ada solusi nih gini. Nah, gimana ini? Nah, akhirnya kita jadi agak harus berpikir memutar otak begitu supaya diskusi tetap berjalan dan kita tetap bisa menemukan solusi-solusi lain begitu. Oke, Pak Uje. Jadi begini ya Pak Uje, saya boleh menyampaikan hasil pengamatan saya ya? Boleh. Iya. Ini sangat saya harapkan Pak Dwi ya. Mudah-mudahan bisa menambah ini refleksi saya. Jadi begini Pak Uje, jadi dari coaching yang tadi Pak Uje lakukan dengan Bu Melinda sebagai coachingnya itu tadi, Pak Uje sudah mengawali bagaimana membuat nyaman coachingnya.
Ya, berawal dari situ. Kemudian dari 4 alur tirta itu tadi juga Pak Uje sudah melaksanakan semuanya. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian yang terakhir tanggung jawab. Cuma tadi ketika tadi saya sepakat dengan Pak Uje ketika mengatakan berbenturan dengan kebijakan, itu memang saya juga loh kebijakan. Nah, udah kalau udah kebijakan itu kan berarti itu dari atas, kita sebagai pelaksana kebijakan kan harus manut dengan pembuat kebijakan. Jadi memang benar Pak Uje memang tadi kelihatan, aduh apalagi ya yang harus saya lakukan gitu kan untuk istilahnya menggali lagi supaya solusinya mana lagi nih kira-kira yang belum gitu kan. Karena kalau sudah kebijakan di mana-mana kita mau nggak mau harus mengikuti kebijakan yang sudah dibuat itu tadi. Kemudian Pak Uje, bagaimana Pak Uce mendengar dari apa yang saya sampaikan? Apakah sepakat atau tidak Pak Uce? Sepakat sih Pak ya, karena tadi sempat nge-lag gitu ya. Saya sendiri merasakan begitu ya. Artinya nge-lag itu, waduh, saya ngomong apa lagi di dalam hati ya. Iya, Saya ngomong apa lagi nih, karena sudah kayak gitu tadi. Makanya ya memang benar apa yang Pak Dwi sampaikan tadi. Memang saya sempat ada gap gitu ya. Mikir dulu apa yang harus saya sampaikan begitu. Oke, betul. Kemudian Pak Uje, dari diskusi tadi itu tadi untuk meningkatkan performa itu kira-kira kapan coaching itu bisa dilanjutkan, di mana dan apa istilahnya siapa yang bisa membantu? Iya, jadi mungkin ke depan itu dalam proses coaching yang saya lakukan mungkin selain saya melakukan proses coaching, meningkatkan dengan terus melakukan proses coaching, saya juga mungkin perlu melihat proses coaching yang dilakukan oleh teman-teman supaya bisa memperkaya saya, Pak Dwi, memperkaya bagaimana teknik coaching yang lebih bagus lagi, dan itu siapa saja yang bisa membantu saya, yang mungkin rekan-rekan di CGP atau rekan-rekan sejawat di sekolah saat mereka melakukan coaching di kelas, saya kira itu juga bisa saya saya amati begitu ya, melakukan pengamatan di situ supaya bisa lebih kaya informasinya begitu Pak Dwi. Oke, siap, mantap Pak Uce. Oke, hasil pengamatan ini tadi saya catatkan ke dalam form supervisi akademik dan nanti akan menjadi bahan evaluasi buat Pak Uce. Kemudian Pak Uce, kira-kira dari sesi kita hari ini apa yang Pak Uce dapatkan? Ya, saya bisa dari yang kita lakukan, tentu saya bisa belajar lagi bahwa coaching itu tadi seperti yang dikatakan Pak Dwi, itu kan proses yang mengalir ya. Betul. Jadi proses yang spontan dan kita harus memang ya siap dengan segala hal yang ada pada diri coachingnya tadi. Ya kita mau nggak mau ya coachingnya bilang kebijakan ya kita harus menerima gitu kan. Betul. Ya, maka itu mungkin pelajaran hari ini yang saya dapatkan bahwa ya coaching itu ya kita sesuai dengan yang kita coachi gitu. Kalau coachingnya mengatakan demikian ya nggak boleh nolak gitu. Betul. Gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak Uje, sangat terima kasih banyak inspirasi ya, dan sudah bagus dalam melaksanakan coaching ini. Sampai ketemu di coaching selanjutnya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, kali ini sudah pada langkah demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, yaitu calon guru penggerak mempraktikkan percakapan coaching secara triad atau 3 orang yang terdiri dari 3 siklus. Percakapan ini menggunakan alur supervisi akademik untuk pengembangan kompetensi coaching. Tujuan dari praktik ini melihat bagaimana seorang calon guru penggerak
bisa mengembangkan kompetensi coachingnya ketika menjadi coach. Baiklah, kita akan menyaksikan siklus 1 yang akan diperankan oleh Bapak Mukhlisin Jeffrey Ainul Ma'ruf, Sarjana Sains, berperan sebagai supervisor, dan Bapak Dwi Susanto, Sarjana Pendidikan, berperan sebagai coach, dan Bu Anita Hidayanti, Sarjana Pendidikan, berperan sebagai coach. Silakan menyaksikan. Sip. Assalamualaikum Pak Dwi, selamat sore. Waalaikumsalam Pak Uje. Sore Pak Uje. Bagaimana kabarnya Pak Dwi? Alhamdulillah sehat Pak, walaupun jamnya full, kegiatannya banyak ya, undangan banyak. Tuh, tapi tetap semangat. Masya Allah, undangan apa ini? Undangan ta'aruf atau undangan apa? Kayaknya taruhnya nanti dulu deh. Oke, siap. Baik, jadi begini Pak Dwi, ini kan berkenaan dengan supervisi akademik ya, yang sudah Pak Dwi rencanakan. Betul. Kira-kira nih, kompetensi apa yang ingin Pak Dwi kembangkan pada proses supervisi ini? Ada 2 Pak Uje. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi di tahap rencana aksi dan kompetensi di tahap tanggung jawab. Oke, berarti kompetensi coaching di rencana aksi dan tanggung jawab ya Pak Dwi ya. Betul. Kira-kira lebih spesifiknya dalam bagian yang mana di tahapan itu yang ingin Pak Dwi tingkatkan performanya? Kalau saya lebih ke yang rencana aksi Pak, karena di rencana aksi itu nanti saya sebagai coach itu harus bisa memantik coaching-nya agar coach itu bisa menemukan solusinya berkaitan dengan masalah yang sedang dihadapi. Lah dari rencana dari solusi yang akan ditawarkan tadi itu nanti di tahapan selanjutnya, di tahapan tanggung jawab itu nanti saya bisa melihat seberapa efektif solusi yang diinginkan atau dikemukakan oleh coach untuk menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Oke, baik. Menurut Pak Dwi nih, dari 2 kompetensi itu, mengapa Pak Dwi memilih 2 kompetensi itu, dan bagaimana Pak Dwi memandang kompetensi yang hendak kita kembangkan ini menurut Pak Dwi? Jadi begini Pak Uje, dalam coaching itu kalau tujuan jelas, kemudian identifikasi akan menjadi titik awal bagaimana nantinya saya akan memancing coach itu untuk menemukan solusi yang dihadapi oleh coach. Jadi dari identifikasi itu nanti saya tahu, oh ternyata masalah yang dihadapi oleh coach itu mulai dari A, B, C, D, E, itu nanti saya bisa tahu, oh nanti berarti saya sudah menyiapkan kira-kira pertanyaan berbobot seperti apa yang harus saya kembangkan agar si coach ini bisa menemukan solusi yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Oke, baik. Terakhir Pak Dwi, sebelum kita nanti masuk di tahapan selanjutnya ya, dari proses supervisi yang akan kita lakukan ini, harapan apa yang ingin Pak Dwi capai pada proses ini? Oke, jelas harapannya Boje, kita kembali ke pertanyaan awal bahwasanya saya akan mengembangkan kompetensi saya di kompetensi rencana aksi dan kompetensi tanggung jawab. Nah, dari situ nanti biar saya ketika ke depan saya menemukan permasalahan murid atau rekan sejawat, saya bisa istilahnya mempraktikkan langsung, oh ternyata seperti ini, saya harus bagaimana. Jadi saya tahu di tahapan 2 tahapan itu tadi yang saya rasa masih saya harus kembangkan. Oke, baik. Kalau begitu sesuai dengan jadwal yang ada, yang sudah diterima oleh Pak Dwi dan juga sudah ada di saya ini, kita akan
proses selanjutnya ya. Saya akan melihat observasi Pak Dwi, Oke. mengobservasi Pak Dwi, melakukan coaching bersama salah satu coach Pak Dwi Oke. di besok sore ya Pak Dwi ya. Oke, siap Pak Jadi Uji. semoga Pak Dwi bisa maksimal mempersiapkan diri ya. Amin. Kita ketemu besok sore Pak Dwi ya. Siap Pak Uji. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang Bu Anita Hidayanti. Selamat siang Pak Dwi. Iya, gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik Pak Dwi. Pak Dwi sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Gimana Ibu, keluarga sehat? Sehat Pak Dwi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya anaknya Bu Anita kemarin sakit ya? Sudah sembuh Bu? Iya Pak, alhamdulillah nih sudah sembuh kemarin setelah beberapa hari sakit. Iya, memang sedang musim Bu. Soalnya tetangga saya ini juga siapa itu Bu Rita itu sakit anaknya Bu, kemarin masuk rumah sakit dua-duanya. Tapi alhamdulillah tadi ngabarin saya katanya udah sembuh. Padahal tadinya saya mau jenguk loh, mau bawain makanan. Tapi udah Oh pulang. iya. Alhamdulillah kan nggak jadi. Rezeki Pak tadi. Sekolah gimana Bu? Lancar? Alhamdulillah lancar. Cuman ini Pak Dwi ada sedikit kendala. Kendala. Dapat tugas sinau bareng juga ya? Iya nih Pak. Iya. Ya lumayan dapat tambahan sinau bareng. Oke Bu Anita, kira-kira tujuan pertemuan hari ini itu apa Bu Anita? Ini Pak, saya mau ya kita diskusi gitu ya. Soal murid saya nih Pak. Iya, kenapa? Anaknya itu kayak asik dengan dunianya sendiri gitu Pak. Suka ngumpet di bawah meja. Kalau enggak gitu malah kayak mainan sendiri Pak. Oke. Kira-kira tujuan akhirnya nanti dari pertemuan ini apa Bu Anita? Tujuan saya sebenarnya gini, paling tidak anak itu bisa berkonsentrasi gitu loh Pak. Karena dengan dengan dia sibuk gitu, dia itu mempengaruhi temannya. Jadi temannya itu diajak main bersama dia. Nah itu pada saat jam-jam pelajaran kayak gitu, seperti itu Pak. Paling tidak dia bisa konsentrasi aja biar nggak ganggu temennya. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 di mana posisi Bu Anita dalam pencapaian tujuannya? Saya rasa masih di posisi 5 nih Pak. Oke, di posisi 5 ya. Terus iya. Kemudian kekuatannya Bu Anita dalam mencapai tujuan yang tadi Ibu sebutkan apa? Inovasi sih Pak. Lebih berinovasi aja. Oke. Terus Bu Anita bisa diceritakan mungkin kenapa kok muridnya bisa asik sendiri, terus kemudian tadi asik dengan dunianya sendiri, itu bagaimana Bu Anita? Iya, gini loh Pak. Kalau saya nerangkan, anak itu sukanya di bawah meja. Ketika saya dekati, terus saya tanya, kamu kenapa? Dia bilang mainan Bu. Tapi dengan nggak merasa bersalah sama sekali. Terus pernah itu ngajak temennya ngobrol. Ketika temennya saya ini, kamu ngapain? Saya diajak azam ngobrol Bu. Kayak gitu Pak anaknya. Jadi kan ganggu gitu loh. Betul. Posisi Ibu itu kalau guru SD itu wali kelasnya yang ngajar ya Bu Anita ya, betul ya? Iya benar. Kalau SD kan full wali kelas. Berarti Bu Anita itu bertemu dengan anak itu tadi setiap hari? Iya Pak, setiap hari. Kecuali kan paling ada jeda pada jam mapel kayak ada bahasa Inggris, agama gitu aja jedanya. Itu pun nggak lama. Apakah Ibu Anita sempat berkomunikasi dengan orang tua dari siswa tersebut? Sejauh ini sih belum. Cuman gini Pak, kalau orang tua kan saya memang belum pernah manggil orang tuanya. Cuma pernah saya komunikasi sama anaknya. Betul. Ketika
anaknya saya panggil, kamu tuh kenapa sih? Nggak apa-apa, bosan aja. Kayak gitu jawabnya. Terus ada satu kesempatan itu saya ngasih anak-anak tugas. Betul. Tugas ini baca cerita gitu ya. Kemudian saya kasih berapa menit, ayo siapa yang mau maju untuk menceritakan kembali. Ternyata dia itu angkat tangan duluan. Oh Nah, ya, begitu angkat tangan. saya begitu, ya ayo Azam maju, dan dia itu bisa. Terus setelah itu kan tak panggil, "Loh, kamu lo bisa, kenapa kalau pelajaran itu suka sembunyi?" "Iya, kalau dongeng aku suka," katanya kayak gitu. Oh. Tapi kalau pelajaran lain dia itu bosen. Oh. Seperti itu anaknya. Berarti itu lebih kayak ketertarikan, berarti di mapel-mapel tertentu tidak ya Bu Anita ya? Iya, kalau kayak mapel lain gitu ya. Karena kan kalau SD kan tematik ya, Betul. kan nyambung. Betul. Nggak mungkin dan kita kasih dongeng terus kayak waktunya Betul. IPA, waktunya ada mapel matematika, tapi kan terselip di dalamnya ya. Betul. Nah, itu dia bosen. Dia udah mulai di bawah meja. Kayak gitu, Pak. Kira-kira dengan posisi anak itu di bawah meja itu mengganggu teman yang lain dalam belajar atau tidak? Maksudnya fokusnya mereka ada anak biasanya kan anak SD itu kan kalau ada yang aneh satu kan semuanya tertuju pada anak itu, keanehan itu Iya. gitu. Itu apa terjadi seperti itu atau bagaimana? Awalnya sih enggak, cuman kan dianya itu mulai mengusili temennya, nggak tahu itu narik-narik kaki atau gimana, kan lama-lama temennya, "Apa Bu, ini lo Azam," kayak gitu. Kadang kita diajak ngobrol. Jadi dia itu malah kayak mengganggu temannya supaya Ikut. mengikuti dia ya. Iya, bener. Oh, iya. Terus ada selain itu mungkin ada temannya yang menanggapi istilahnya kalau dia tiba-tiba geret-geret itu tadi itu ditanggapin atau hanya sekedar anaknya lapor ke ibu, "Ibu, ini anaknya kayak gini," gitu. Atau ada siswa yang ikut-ikutan sama anak itu tadi? Nah, kalau awalnya sih kan cuman kayak gitu, tapi kan namanya anak-anak ya akhirnya ikut ke bawah meja. Begitu saya dekati, saya ke bangkunya, akhirnya, "Kamu ngapain?" "Mainan mobil-mobilan, Bu." Jawabnya kayak gitu. Akhirnya ngajak temennya terpengaruh, namanya anak-anak. Kayak gitu, Pak. Jadi ya ikut mainan mobil-mobilan waktu pelajaran. Oke, ikut mobil-mobilan ya karena memang anak SD ya Iya, Bu ya. Jadi memang bener. aduh, beda ya dengan anak yang udah SMP, SMA ya, dikasih tahu sekali langsung itu. Tapi kalau anak kecil biasanya kan masih proses mengenal temannya, sesuatu yang membuat mereka asik gitu ya, Bu ya. Iya, bener. Oke, terus bagaimana kira-kira untuk menghadapi permasalahan seperti itu gimana Bu Anita? Ini mungkin rencana saya itu kayak gini, Pak Dwi. Ini nanti mau saya buatkan media. Kebetulan kan anak-anak ini mau teorinya tentang temanya itu tentang pertumbuhan. Nah, pertumbuhan di situ kan ada hewan, ada tanaman. Nah, di situ kan kalau saya ini sepertinya menarik dibuat gambar kayak gitu. Kalau untuk media seperti video mungkin masih terlalu ini ya, anak-anak nanti jadi keterusan. Kalau dibuat video kan mereka jadi, "Bu, ini Upin Ipin," kayak gini yang lain. Tapi kalau gambar sepertinya itu nanti menarik, Pak. Oh, berarti itu strategi yang akan Ibu gunakan ya? Iya, benar kayak gitu. Kira-kira Kira-kira. dari strategi itu tadi ukuran keberhasilan ukuran keberhasilannya bagaimana? Untuk melihat bahwa ternyata rencana yang akan Ibu lakukan tadi itu dia katakan berhasil itu ketika bagaimana, Bu? Kalau ukurannya keberhasilannya ketika anak itu nanti bisa aktif, dan aktifnya itu dalam arti dia juga konsentrasi di pelajaran dan tidak ganggu temennya tadi. Seperti itu kalau bagi saya loh ya. Oke, kira-kira kan biasanya setiap rencana itu ada gangguan ya Bu ya, gangguan mau dari Iya, internal benar. maupun eksternal. Kira-kira bagaimana cara Bu Anita menghadapi atau mengantisipasi gangguan yang akan terjadi? Caranya gini,
pertama mungkin saya akan membuat anak-anak berkonsentrasi dulu, ya, difokuskan dulu karena memang ini apa namanya, anak-anak segitu kan memang agak-agak rawan ya kalau untuk Betul. konsentrasi. Biasanya itu saya ajak entah itu ice breaking dulu, entah itu apa namanya, mempersiapkan bahan-bahannya dulu. Jadi biar ketika pelajaran itu dimulai, mereka sudah siap. Jadi nggak ada alasan, Bu ambil ini, Bu ambil ini. Kan kadang kalau anak-anak segitu itu alasannya ada aja. Kadang, Betul. Bu pinjem pensil, pinjem inilah, seperti itu, Pak. Oke. Kira-kira komitmen Bu Anita bagaimana untuk melaksanakan rencana Bu Anita itu tadi? Saya rencananya sih sepertinya kan berhasil ya itu tadi. Nah, ketika ini berhasil, nah saya akan melaksanakan itu terus gitu loh. Jadi, oh mungkin nggak selalu dengan media seperti itu, mungkin bisa saya ganti medianya. Berarti kan anak-anak ini kalau itu berhasil berarti saya harus mengembangkan di medianya, Oke. media dalam belajar. Terus Bu Anita, kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Anita dalam melaksanakan konsistensi melaksanakan komitmen itu tadi? Gini Pak, kebetulan kalau di tempat saya nih ya, Ya. itu kan ada 6 rombel. Biasanya itu kita punya KKG. Nah, di situ nanti teman-teman KKG itu dalam arti satu jenjang. Jadi kan saya kebetulan kelas 3. Nah, kelas 3 itu ada 6 kelas. Nah, di situ biasanya kita buat KKG untuk observasi kelas kita masing-masing. Nah, di situ nanti teman-teman bisa membantu saya biasanya. Kayak gitu. Apa yang kurang, apa yang masih perlu diperbaiki, seperti itu, Pak. Oke. Kira-kira Bu Anita mau melaksanakan kapan? Untuk rencana aksi yang tadi Bu Anita sebutkan itu tadi. Rencananya sih minggu depan, Pak. Karena kan kebetulan minggu depan itu masuk pada materi yang akan saya buat itu tadi, materi tentang perkembangbiakan tumbuhan sama hewan. Oke. Nah, itu baru hari Senin lah, insya Allah. Nah, terus kemudian menurut Bu Anita kira-kira skalanya berapa yang akan Bu Anita capai nanti dari 1 sampai 10? Kira-kira berapa ya? 8 atau 9 lah, Pak. 8 atau 9. Karena kan anak-anak kalau SD itu dengan gambar pasti suka. Betul. Apalagi kalau pertumbuhan hewan ini kan ada kayak telur, terus berudu, itu kan menurut saya sih menarik bagi mereka. Oke, siap. Terus bagaimana Bu Anita, kita bisa ketemu lagi kapan? Supaya kita bisa saling itu lagi, saya bisa melihat keberhasilan dari Bu Anita, kira-kira bisa ketemu lagi kapan Bu Anita? Kira-kira berapa ya? 2 minggu lagi sepertinya, Pak. Karena kan satu tema itu kan masih satu pembahasan itu paling tidak 6 ini kan, 6 pembelajaran. Nah, itu saya butuh waktu 1 minggu. Jadi kan setelah 1 minggu baru nanti kita bisa ketemu lagi. Siap Bu Anita, berarti 1 minggu lagi dari sekarang itu tanggal 1 berarti sekitar tanggal 8 atau 9 kita bisa bertemu lagi ya Bu Anita ya. Iya Pak, betul. Oke, terima kasih Bu Anita untuk sesi coachingnya. Sehat selalu, salam untuk keluarga, semoga ke depan semakin sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Dwi. Selamat sore Pak Uje. Bagaimana? Lancar ya, alhamdulillah ya tadi. Alhamdulillah Pak Uje lancar coachingnya dengan Bu Anita. Menurut Pak Dwi nih ya, ngomong-ngomong dari hasil coaching tadi. Iya. Bagaimana menurut Pak Dwi dengan apa yang sudah kita rencanakan di supervisi, kompetensinya sudah dikembangkan, menurut Pak Dwi dari pelaksanaan tadi, Pak Dwi melihat kompetensi yang sudah ada dalam diri Pak Dwi seperti apa? Dari yang tadi saya laksanakan itu tadi, saya mungkin sudah bisa ya Pak di tahap rencana aksi dan tanggung jawab itu tadi, menurut saya sudah mulai memunculkan
Walaupun memang mungkin belum maksimal, tapi saya sudah berusaha untuk memunculkan dan membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik agar si coach ini bisa memunculkan solusi dari yang coach itu tawarkan. Begitu Pak Uje. Oke, kira-kira kenapa Pak Dwi bisa menyatakan demikian ya, bahwa apa namanya yang sudah Pak Dwi lakukan tadi itu sudah sesuai dengan ekspektasi Pak Dwi. Kira-kira ada kata kunci nggak di situ? Iya, tadi ternyata kata kuncinya diidentifikasi Pak Uje. Dengan identifikasi yang mendalam, istilahnya saya mengorek-ngorek yang dalam itu nanti ternyata bisa memunculkan dari saya sendiri sebagai coach itu memunculkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk bisa memancing si coach ini memunculkan solusinya. Oke, baik, ini boleh ya saya sampaikan hasil observasi tadi ya. Silakan Pak Uje. Supaya nanti juga bisa menambah insight kita bersama di sini ya. Betul. Dari yang saya amati tadi, yang sangat luar biasa ya ini dari Pak Dwi itu, Pak Dwi bisa memberikan situasi yang nyaman, gitu ya, yang sangat humble begitu kepada coaching-nya, dan saya lihat tadi coaching-nya juga sudah merasakan kenyamanan begitu dengan apa yang sudah Pak Dwi berikan. Kemudian yang kedua juga Pak Dwi sudah melakukan alur tirta dengan baik ya. Jadi tahap bagaimana Pak Dwi mencari tujuan dari coaching ini sampai kemudian Pak Dwi juga memberikan pertanyaan-pertanyaan. Namun mungkin ada satu hal yang bisa nanti Pak Dwi lakukan pengembangan ya, yaitu tentang bagaimana mengkonfirmasi pernyataan dari Kuci, sehingga Kuci itu ketika kita mengajukan pertanyaan berikutnya ya, Kucinya masih tetap nyambung, karena tadi saya lihat Kucinya agak ada sedikit bingung, agak mikir betul. gitu ya. Iya betul, saya betul. Iya. Pak Dwi juga merasakan Kucinya agak itu Pak Uje, gitu ya. Iya. Betul. Nah, itu mungkin bisa dikembangkan bagaimana Pak Dwi nanti bisa mengkonfirmasi ulang atau membantu coaching-nya untuk mengingat pernyataan yang kembali. Iya, betul. Yang sudah Tadi saya diberikan terlalu kayak misalkan kayak siswa kayak langsung step A udah selesai udah Iya, B, betul. C. Oh iya siap Pak Uje. Tapi tadi ada hal yang menarik juga sebenarnya yang sudah Pak Dwi lakukan di tahap rencana aksi ya. Selain Pak Dwi menanyakan, Pak Dwi di situ juga menanyakan kira-kira nanti resiko keberhasilan yang mempengaruhi keberhasilan. Nah, itu bagus sekali. Jadi coach itu juga tahu, oh berarti nanti saya melaksanakan rencana ini ada loh potensi-potensi yang bisa mengganggu rencana saya dan saya harus menyiapkan. Nah, itu sudah Pak ditanyakan dan itu luar biasa. Oke, siap Pak Uje. Oke. Baik. Jadi dari hasil kita ini Pak Dwi, menurut Pak Dwi kira-kira ya rencana pengembangan selanjutnya yang bisa Pak Dwi lakukan ya untuk menambah lagi performan di area rencana aksi dan juga tanggung jawab, kira-kira Pak Dwi apa yang akan Pak Dwi lakukan ke depannya seperti itu. Oke, jadi tadi dari koreksi dari Pak Uje itu tadi saya mungkin akan meningkatkan di tahap mengkonfirmasi dan mengingatkan kembali agar sistematis dan runtut. Ya, jadi nggak hanya sekedar pertanyaan 1 udah, 2 udah, 3 udah, enggak, tapi saya terus harus kembali supaya supaya coaching-nya itu tadi tetap nyambung, istilahnya dari statement ini ternyata masih nyambung ke sini dan itu jadi itu sistematis. Jadi nanti untuk tindak lanjut dan tanggung jawab atau komitmennya itu nanti juga bisa terkoneksi dengan baik. Begitu Pak Uje. Kira-kira ada nggak pihak-pihak yang terlibat dan bisa membantu Pak Dwi untuk hal ini? Oh jelas Bapak, yang terlibat jelas ya, dari Pak Uje sebagai supervisor itu sangat harus terlibat karena harus selalu mengawasi saya, istilahnya saya yang kurang yang mana, yang sudah baik yang mana, dan yang perlu ditingkatkan yang mana. Begitu Pak Uje. Oke, baik. Kira-kira
kapan kita bisa bertemu lagi ya untuk apa namanya mengevaluasi progres pengembangan yang sudah Pak Dwi rencanakan tadi, kira-kira kapan kita bisa? Oke, jadi nanti saya ketemu coach saya lagi seminggu lagi Pak Uja sekitar tanggal 8 dan 9. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi seminggu kemudian, berarti tanggal 15 atau 16 Pak Uji. Oke, baik Pak Dwi. Iya. Sebelum saya tutup ya, jadi apa namanya, ada dua hal ya. Yang pertama, nanti apa yang sudah kita bicarakan, proses yang sudah kita lakukan ini akan saya tuangkan dalam sebuah supervisi akademik yang bisa Pak Dwi simpan untuk refleksi. Betul. Nah, yang terakhir, kira-kira dari Pak Dwi sendiri apa yang sudah Pak Dwi dapatkan dari proses supervisi ini, Pak Dwi? Ya Pak Uji, jadi kalau kita dinilai pasti kita mendapatkan apa istilahnya penguatan ya. Jadi dari kegiatan hari ini tadi saya belajar sekali di tahap rencana aksi itu tadi, bahwa saya harus bisa menyusun atau membuat si coach ini melaksanakannya dengan secara sistematis. Jadi proses coachingnya itu tadi berjalan lebih baik, dan untuk upaya tindak lanjutnya itu juga baik. Oke, baik, terima kasih Pak Dwi. Insya Allah memang supervisi ini sangat banyak ya manfaat yang bisa kita terima, termasuk juga saya tadi bisa melihat ya bagaimana Pak Dwi proses coach itu juga pelajaran bagi saya kira. Nah, mudah-mudahan kita bisa terus berkembang bersama ya, meningkatkan performa masing-masing. Oke, saya kira itu Pak Dwi, terima kasih atas kesempatannya ya. Pak Uji, terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, video tadi merupakan praktik calon guru penggerak Angkatan 8 kelas 17 Kota Surabaya guna memenuhi tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga menginspirasi. Salam dan semangat guru penggerak. Terima kasih.